Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abu Habib Mahmud bin Umar Hamid yang memberikan waktu dan kesempatan untuk diskusi mengenai perjalanan dakwah selama ini. Baik Abu Ya, yang pertama ingin saya tanyakan yaitu sebelum Abu Ya dakwah ke Malaysia ini, Abu Ya telah berdakwah ke Kalimantan. Pulang dari Kalimantan, lanjut dakwah tentang acara zikir di Al-Markas Maros. Itu tidak ada hentinya. Apa yang membuat Abu Ya begitu tetap bersemangat untuk terus berdakwah lanjut ke Malili? Padahal kalau kita lihat flashback ke belakang, Abu Ya sudah sibuk dengan dua acara ini. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Memang sebenarnya kalau berbicara tentang dakwah itu adalah sesuatu profesi pekerjaan yang sebenarnya banyak mengambil atau menguras segala macam faktor. Mau dia disebut sebagai faktor tenaga, spiritual, materi, dan banyak lagi hal. Tetapi kalau kita berbicara dakwah secara global, secara universal, memang dakwah itu harus dilakukan dengan amal niat, harus niat kepada Allah, agar di setiap langkah kerja kita memang dipesertakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tidak pernah merasa kekurangan, tidak pernah merasa capek, tidak pernah merasa rugi, tidak pernah merasa terhina, karena memang ada campur tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Olehnya itu harus didasari dengan ikhlas, didasari dengan niat kepada Allah. Yang kedua, karena ini amanah yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui kekasihnya Rasulullah Muhammad SAW, dan kita sebagai ulama adalah penyambung lidah Rasulullah. Apalagi kita keturunan daripada Nabi besar Muhammad SAW, ya jelas bahwa kita akan membantu kakek kita membantu Rasulullah dalam dakwanya, karena dakwah itu tidak akan pernah habis sampai akhir zaman, sampai kiamat datang. Dan dakwah itu memang harus dilakukan secara ikhlas, tulus, supaya kita melakukannya itu merasa enjoy, nyaman. Karena profesi yang seperti ini kalau tidak dibawa dengan rasa enjoy, nyaman, rasa happy, saya pikir bisa membosankan. Di satu sisi bisa juga orang kecewa, di satu sisi orang juga prihatin, pesimis, dan banyak hal. Olehnya itu tadi tiga hal yang kita jadikan sebagai dasar patokan, yaitu niat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terus yang kedua kita amanah, dan yang kedua kita harus ikhlas. Jadi insya Allah semua yang kita lakukan tidak terasa capek. Ya. Mau sakit, mau apa, kita santai aja, bawaannya asyik aja. Karena yang namanya sakit, yang namanya keluh kesah, yang namanya berkurangnya ekonomi, berkurangnya materi, dan seterusnya, itu wajar dalam dakwah. Jadi memang kita dakwanya ini seperti dakwah Mubarak yang dilakukan sudah beberapa bulan ini, hampir kurang lebih 3 bulan. Kita awal dengan Arba'in, maulid 40 hari 40 malam, ditambah lagi dengan safari dakwah, ditambah lagi dengan undangan-undangan resmi. Jadi itu memang diporsir selama 3 bulan itu, tiada waktu, tiada hari, semua dengan dakwah. Insya Allah mudah-mudahan semua ini menjadi berkah bagi kita semua, dan kita mengharapkan naungan rahmat dan syafaat daripada kakek kita Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih Abu Ya. Ya, saat ini kita sudah memasuki hari keempat di dakwah di Luwu. Kita start dari hari Ahad. Apa hikmah, kisah, dan intisari dari perjalanan dakwah selama 4 hari ini yang bisa dipetik atau dibagikan kepada jamaah? Jadi kalau saya itu berdakwah sebenarnya bukan saja berdakwah sebagai profesi, datang di suatu tempat, ya, memberikan doa zikir, terus kita tausiah, ma'adul hasanah, bukan seperti itu saja. Karena mungkin kalau seperti itu ya kita cuma melakukan aktivitas profesi kita kepada yang punya hajat. Tapi saya juga berbicara dengan alam.
saya juga berbicara dengan nuansa alam. Saya juga berbicara dengan kondisi keadaan alam. Saya juga berbicara dengan makhluk-makhluknya. Olehnya itu saya melihat perjalanan mulai dari saya di Kalimantan kemarin itu, ya saya datang di apa lagi Kalimantan Timur, Lu Kartanegara, terus Lutim, ya, Lu Timur, terus ke Pontang, sampai masuk ke Samarinda dan apa itu saya keliling dakwah. Saya terkesan dengan metode dakwah yang saya bawa itu membuat orang jadi senang, terharu. Tapi saya juga sedikit prihatin melihat sumber daya alam yang luar biasa berlimpah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi manusia tidak pandai bersyukur. Yang dimaksud pandai bersyukur itu adalah bukan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, tetapi kita melakukan itu dengan berjuang menyelamatkan sumber daya alam. Lalu kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah, mau dia ibadah sholat, puasa, sedekah. Lalu kita memperjuangkan Islam, iman. Kalau iman di mata orang yang sudah menganut Islam, tapi kalau Islam di mata orang yang menganut Islam. Jadi hal seperti itu dakwah yang paling sempurna, itu dakwah yang paling baik. Karena kita juga harus memahami keadaan alam seperti kayak di Balikpapan itu begitu berlimpahnya itu tambang nikel, tambang batu bara yang konon kabarnya itu bermiliar-miliar dolar hasilnya yang dijual ke negara lain, tapi tidak memperkaya Indonesia. Masyarakatnya semakin miskin, masyarakatnya semakin arah. Jalan-jalan tidak diperhatikan, rusak semua. Padahal yang jalan di situ kan mobil-mobil kontainer, mobil-mobil truk dari pengusaha tambang. Masa nggak bisa dikasih bagus itu jalan? Kan lucu. Terus duitnya kemana? Nah, masyarakat juga terbelakang. Rumah-rumahnya tidak ada yang bagus, daerah-daerahnya kotor, tidak sempurna. Kalau misalnya sumber daya alam itu sumber daya alam itu kan bukan punya pemerintah. Siapa yang bilang punya pemerintah? Itu punya Allah Subhanahu wa taala yang dikelola oleh pemerintah. Jadi semestinya pemerintah harus tegas, harus keras. Yang mengambil ya sumber daya alam tanpa melapor sama pemerintah itu namanya ilegal. Kalau ilegal wajib untuk diberikan sanksi, efek jerah berupa hukum. Kalau dia legal dengan bersurat-surat, ya, dengan jaminan, ya ada kerjasama dengan pemerintah untuk menghidupkan bangsa negara Republik Indonesia ini, untuk menghidupkan masyarakat Indonesia ini biar lebih jaya, sukses, lebih sejahtera. Ya sudah, hasil daripada sumber daya alam itu kita bangkitkan di bawah karisma negeri kita, negeri yang kita cintai itu Republik Indonesia. Seperti itu. Terima kasih Bu ya. Nah, untuk membawa sebagai seorang pendakwah mungkin Abu ya tadi membahas tentang sumber daya alam dan sebagainya. Bagi Abu ya untuk membawa Indonesia ke arah lebih baik atau istilah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu apa tips dan saran dari Abu ya? Tips yang paling utama itu kita bicara agama amanah. Amanah itu kan sudah menyangkut bahasa globalisasi atau universal. Di situ semua sudah ada. Sabar, syukur, patana, qanaah, tidak bohong, ya kan? Berlaku jujur, itu semua amanah. Nah, kalau amanah itu dijalankan, maka insya Allah semua jadi enak, semua jadi nyaman. Tidak ada lagi yang mengatakan ini kaya, ini miskin. Tidak ada lagi yang mengatakan ini susah, ini senang, ini sakit, ini sehat. Semua sudah disamaratakan. Karena sumber daya alam kita ini kaya. Siapa yang mengatakan sumber daya alam di Indonesia miskin? Kaya. Mau berbicara pohon, mau berbicara tambang. Di sini ada tambang nikel, tambang batu bara, ada tambang emas. Gila.
Minyaknya di mana-mana. Tidak usah kita sebut tempat-tempatnya. Jadi kalau misalnya ada kejujuran di antara kita, artinya bahasa pepatah mengatakan tiada dusta di antara kita. Jadi kita jujur berdasarkan amanah kita. Ulil haq walau kana katakanlah benar walaupun pahit. Jadi antara pengusaha dan pemerintah dengan masyarakat harus bersinergi. Jadi jangan kita ada saling egoisme, mementingkan diri sendiri. Padahal negeri ini negeri kaya. Kalau negeri ini kaya, kalau dilakukan secara merata, maka insya Allah semua jadi senang, semua jadi sejahtera, semua jadi bahagia. Jadi kalau kita berbicara soal bahasa agama, sudah itu bahasanya amanah saja. Di situ sudah ada semua. Kita sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Orang sabar dikasihani Tuhan. Kita syukur. La in syakartum la'azidannakum. Orang yang bersyukur Allah tambah nikmat. Kita tidak bohong. Qulil haq walau kana murra. Katakanlah benar walaupun pahit. Kita jujur, kita siddiq. Oh, itu semua bahagian daripada item-item amanah. Dan kalau itu dijalankan, insya Allah Indonesia ini negeri atau negara yang paling terhebat di antara semua negara-negara lain. Saya yakin semua penduduknya, masyarakatnya jadi aman, damai, sejahtera. Terima kasih Bu ya atas sharing-sharing hikmahnya. Nanti akan kami lanjutkan lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.